Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nelly dengan NIM 122110025. Pada kesempatan kali ini saya membuat video untuk memenuhi ulangan setengah semester mata kuliah Hubungan Internasional yang mana diampu oleh Dr. Idam Azwar Magister Pendidikan. Ada 5 poin pertanyaan yang akan saya jawab. Yang pertama yaitu jelaskan definisi hubungan internasional dan sebutkan tiga aktor utama yang berperan dalam hubungan internasional, bagaimana peran masing-masing dari aktor tersebut dalam dinamika politik global. Nah, jadi yang pertama yang akan saya jawab, apa sih definisi dari hubungan internasional? Nah, jadi hubungan internasional ini adalah studi tentang interaksi antar aktor di dunia yang melewati batas negara, yang mana aktor-aktor tersebut dapat berupa negara, organisasi internasional, perusahaan multinasional, organisasi non-pemerintahan atau NGO, dan individu. Hubungan internasional ini juga mempelajari berbagai aspek interaksi ini, termasuk kerjasama, konflik, diplomasi, ekonomi, dan keamanan. Ada 3 aktor utama dalam hubungan internasional dan perannya masing-masing. Yang pertama yaitu negara. Jadi negara ini merupakan aktor utama dalam hubungan internasional dan memiliki peran yang sentral dalam membentuk tatanan global. Negara juga ini memiliki kedaulatan dan wewenang untuk membuat sebuah kebijakan dan aturan yang berlaku di wilayahnya. Dan negara juga terlibat dalam kerjasama dan konflik dengan negara lain untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Adapun aktor yang kedua yaitu organisasi internasional. Nah, jadi organisasi internasional ini merupakan organisasi yang didirikan oleh negara-negara untuk mencapai tujuan bersama. Contoh organisasi internasional termasuk ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, terus adanya ASEAN, terus dan Uni Eropa, yang mana organisasi internasional ini memiliki peran penting dalam memfasilitasi kerjasama antar negara dan juga menyelesaikan sengketa dan mempromosikan perdamaian dan keamanan internasional. Adapun aktor yang ketiga yaitu perusahaan multinasional atau EMC, yang mana EMC ini merupakan perusahaan yang memiliki operasi di beberapa negara. EMC ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi global dan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui kegiatan lobbynya. Dan EMC ini juga dapat berperan dalam isu-isu sosial dan lingkungan global. Adapun dinamika politik global mengacu pada perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam sistem politik internasional, yang mana dinamika ini dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk interaksi antar aktor utama yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu adanya negara, organisasi internasional, dan perusahaan multinasional atau EMC. Nah, negara ini terus bersaing untuk mendapatkan kekuasaan dan pengaruh di dunia. Jadi hal ini dapat menyebabkan ketegangan dan konflik antar negara. Sedangkan organisasi internasional memainkan peran yang semakin penting dalam mengatur tatanan global. Namun organisasi ini juga dapat menghadapi tantangan dalam memastikan efektivitas dan legitimasinya. Sedangkan untuk perusahaan multinasional ini atau EMC memiliki pengaruh yang semakin besar terhadap ekonomi global dan politik global. Jadi hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh EMC. Nah, jadi
hubungan internasional ini adalah bidang studi yang kompleks dan dinamis. Untuk kita memahami peran aktor dari utama dalam hubungan internasional ini sangat penting untuk memahami dinamika politik dan isu-isu global yang sedang dihadapi di dunia pada saat ini. Poin yang kedua yaitu bandingkan dan kontraskan teori realisme dan liberalisme dalam hubungan internasional, dan bagaimana masing-masing teori ini menjelaskan penyebab konflik dan kerjasama antara negara. Pembandingan dan kontras teori realisme dan liberalisme dalam hubungan internasional, yang kita ketahui bahwa teori realisme ini untuk asumsi dasarnya terbagi menjadi 3, yang mana yang pertama anarki, yang mana sistem internasional tidak memiliki otoritas pusat yang berkuasa. Nah, sehingga negara-negara hidup dalam keadaan yang self-help. Yang kedua yaitu adanya sifat manusia. Manusia ini pada dasarnya memiliki sifat yang egois dan rasional, dan selalu mencari keuntungan diri sendiri dan negara mereka. Yang ketiga yaitu adanya kekuasaan, yang mana kekuasaan ini adalah alat utama untuk mencapai kepentingan nasional. Adapun penyebab konflik yang berdasarkan teori realisme yaitu adanya persaingan untuk sumber daya, yang mana yang kita ketahui bahwa negara-negara itu berlomba-lomba untuk mendapatkan sumber daya yang langka, sehingga ini bisa memicu konflik dan perang. Untuk contoh konflik yang terjadi juga menurut teori realisme yaitu ketidakpercayaan dan dilema keamanan. Jadi negara ini saling curiga dan merasa terancam oleh kekuasaan negara lain yang mendorong perlombaan senjata dan aliansi militer. Terus adanya perbedaan ideologi dan nilai. Nah, perbedaan sistem politik, ekonomi, dan budaya ini juga dapat memicu perselisihan dan konflik antar negara. Adapun kerjasama antar negara menurut teori realisme yaitu yang pertama yaitu kerjasama terbatas. Jadi kerjasama terbatas ini terjadi hanya ketika menguntungkan semua pihak yang terlibat, bersifat pragmatis dan tidak permanen. Terus adanya keseimbangan kekuatan, yang mana negara-negara ini bekerja sama untuk menyeimbangkan kekuatan negara lain dan mencegah dominasi satu negara. Terus adanya institusi internasional digunakan untuk memfasilitasi kerjasama dan mengatur norma-norma, tetapi efektivitasnya terbatas karena negara-negara itu tentunya akan memprioritaskan kepentingan nasionalnya. Yang selanjutnya yaitu teori liberalisme. Sama seperti teori realisme, teori liberalisme juga mempunyai asumsi dasar. Yang pertama yaitu adanya interdependensi, yang mana negara-negara ini saling terhubung dan bergantung secara ekonomi, sosial, dan budaya. Dan teori liberalisme juga mengatakan bahwa sifat manusia ini bisa bekerja sama dan beralasan mencari keuntungan bersama melalui perdagangan dan interaksi. Sedangkan institusi internasional dan norma-norma global dapat mendorongkan kerjasama dan meminimalkan terjadinya konflik. Adapun penyebab konflik menurut teori liberalisme juga ada 3, yaitu kegagalan. Yang pertama yaitu adanya kegagalan institusi, yang mana ketidakmampuan institusi internasional ini untuk mengatur interaksi antar negara secara efektif. Terus adanya kesalahpahaman dan informasi yang tidak simetris, karena kurangnya komunikasi dan pemahaman antar negara juga dapat memicu perselisihan. Selanjutnya yaitu adanya hambatan domestik. Faktor-faktor internal negara seperti rezim otoriter ataupun ketidakstabilan politik juga dapat menghambat kerjasama antar negara. Jadi kerjasama antar negara yang pertama adanya kerjasama ekstensif, yang mana negara-negara ini
yang mana negara-negara ini bekerja sama dalam berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, dan isu-isu global seperti perubahan iklim ataupun hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu adanya kerjasama institusi internasional yang mana institusi internasional ini memainkan peran penting dalam memfasilitasi kerjasama antar negara ini dengan adanya menegakkan norma dan menyelesaikan sengketa. Terus adanya perdagangan dan interaksi ekonomi yang mana perdagangan dan investasi antar negara ini dapat meningkatkan interdependensi dan mendorong kerjasama untuk saling menguntungkan. Nah, jadi teori realisme dan liberalisme menawarkan perspektif yang berbeda tentang hubungan internasional. Realisme lebih menekankan pada konflik dan persaingan antar negara, sedangkan untuk teori liberalisme ini fokus pada kerjasama dan interdependensi. Jadi kedua teori memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan keduanya juga dapat digunakan untuk memahami realitas hubungan internasional yang kompleks. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan dampak positif dan negatif dari globalisasi terhadap hubungan internasional dan berikan contoh yang konkret untuk masing-masing dampak tersebut. Nah, dampak positif yang pertama yaitu saya akan menjelaskan dampak positif globalisasi terhadap hubungan internasional. Yang pertama yaitu meningkatnya koneksi dan kerjasama, contohnya berdirinya organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, terus Uni Eropa ini untuk memfasilitasi kerjasama antar negara dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan keamanan. Nah, manfaatnya bisa mempermudah penyelesaian masalah global seperti perubahan iklim, terorisme, terus pandemi melalui kerjasama dan koordinasi antar negara. Yang kedua yaitu adanya peningkatan perdagangan dan investasi. Contohnya liberalisme ini perdagangan dan investasi antar negara seperti pembentukan zona perdagangan bebas atau dan NAFTA, dan kemudahan penanaman modal asing. Terus manfaatnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Terus adanya pertukaran budaya dan informasi. Contohnya, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan penyebaran informasi dan budaya antar negara. Nah, dengan hal ini lebih mudah dan cepat seperti melalui internet dan media sosial. Adapun manfaatnya yaitu meningkatkan toleransi dan saling pengertian antar budaya, mendorong inovasi dan kreativitas, serta memperkaya khazanah budaya dunia. Selanjutnya yaitu memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia. Contohnya penyebaran nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia ini melalui media massa ataupun organisasi internasional ini bisa mendorong negara-negara untuk menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Adapun manfaatnya yaitu meningkatkan stabilitas politik dan keamanan global, serta mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi semua orang. Adapun dampak negatif dari globalisasi terhadap hubungan internasional, yang pertama yaitu adanya kesenjangan ekonomi dan sosial. Contohnya, negara-negara maju ini akan semakin kaya, sedangkan negara-negara berkembang akan tertinggal. Hal ini juga dapat menyebabkan ketegangan dan konflik antar negara. Nah, dampaknya itu juga akan memperparah kemiskinan, bahkan kelaparan, dan akses yang tidak merata terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Yang kedua adanya homogenisasi budaya. Contohnya misalnya budaya lokal akan terancam punah karena adanya pengaruh budaya global yang lebih dominan seperti budaya barat. Nah, sehingga akan memberikan dampak
akan hilangnya keragaman budaya dan identitas lokal serta melemahnya nilai-nilai budaya internasional. Terus adanya eksploitasi sumber daya alam, contohnya misalnya perusahaan multinasional ini dari negara maju mengeksploitasi sumber daya alam di negara-negara berkembang secara berlebihan tanpa memperhatikan dampak bagi lingkungan dan sosial. Nah, dampaknya juga bisa merusak lingkungan, pencemaran, dan bahkan pelanggaran hak-hak masyarakat adat. Selanjutnya yaitu dampak negatif, yaitu ketidakstabilan politik dan keamanan. Contoh, globalisasi dapat memicu gerakan separatisme, terus terorisme, dan kriminalitas tradisional. Dampaknya juga dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan global serta menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Adapun contoh yang konkret yaitu dampak positif dari adanya globalisasi terhadap hubungan internasional. Yang pertama yaitu kerjasama ASEAN dalam penanganan pandemi COVID-19, yang mana negara-negara ASEAN ini bekerja sama dalam berbagi informasi, sumber daya, bahkan vaksin untuk mengatasi pandemi COVID-19. Terus adanya perubahan ekonomi Tiongkok, yang mana globalisasi ini memungkinkan Tiongkok untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia ini melalui perdagangan dan investasi internasional. Terus popularitas budaya K-pop, yang mana budaya Korea Selatan ini seperti musik dan drama menjadi populer di seluruh dunia melalui internet dan media sosial. Selain itu, globalisasi terhadap hubungan internasional juga memiliki dampak negatif. Yang pertama, adanya kesenjangan ekonomi di Amerika Serikat, terus hilangnya tradisi batik di Indonesia, terus adanya kerusakan lingkungan akibat penambangan di Papua, dan terjadinya konflik di Timur Tengah, yang mana globalisasi ini dapat memperparah konflik di Timur Tengah karena perebutan sumber daya alam dan geopolitik. Nah, jadi globalisasi juga memiliki dampak positif dan negatif terhadap hubungan internasional, yang mana yang kita sudah ketahui tadi, dampak positifnya yaitu meningkatkan interkoneksi dan kerjasama, baik perdagangan dan investasi, terus pertukaran budaya, penguatan demokrasi. Sedang adapun dampak negatifnya termasuk kesenjangan ekonomi, homogenisasi budaya, terus eksploitasi sumber daya alam, dan ketidakstabilan politik. Pertanyaan yang keempat yaitu apa peran diplomasi dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional, dan berikan contoh kasus di mana diplomasi ini berhasil menghindari atau menyelesaikan konflik. Jadi diplomasi ini memainkan peran penting dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional dengan cara yang pertama, mempromosikan dialog dan komunikasi, yang mana diplomasi ini membuka ruang bagi negara-negara untuk berdialog, terus berkomunikasi secara damai untuk negara ini bisa memahami perbedaan dan menemukan solusi bersama. Jadi hal ini bisa membantu mencegah kesalahpahaman dan membangun kepercayaan antar negara. Terus yang kedua yaitu menerapkan negosiasi dan mediasi, yang mana diplomasi ini memfasilitasi proses negosiasi dan mediasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan damai. Jadi pihak ketiga yang dapat menetralkan, dapat membantu menjembatani perbedaan dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Terus membangun kepercayaan dan kerjasama. Diplomasi ini juga membantu membangun rasa saling percaya dan kerjasama antar negara. Jadi hal ini penting untuk mencegah konflik di masa depan dan mendorong kerjasama dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, dan budaya.
Terus bisa memperkuat hukum dan norma internasional. Diplomasi berperan dalam memperkuat hukum dan norma internasional yang melarang penggunaan kekerasan dan mempromosikan penyelesaian konflik secara damai. Hal ini menciptakan kerangka kerja yang kondusif untuk perdamaian dan stabilitas global. Terus mencegah eskalasi konflik. Diplomasi juga dapat membantu mencegah eskalasi konflik menjadi perang terbuka, yang mana dengan intervensi diplomatik yang tepat, ketegangan yang diredam dan solusi untuk damai dapat ditemukan sebelum konflik ini semakin parah. Adapun contoh diplomasi yang berhasil, beberapa kasus diplomasi ini berhasil menghindari atau menyelesaikan konflik. Yang pertama, adanya krisis misil Kuba yang terjadi pada tahun 1962, yang mana diplomasi dan negosiasi intensif antara Amerika Serikat dan Uni Soviet ini berhasil mencegah terjadinya perang nuklir selama krisis misil Kuba. Yang kedua yaitu adanya perjanjian damai Camp David pada tahun 1978. Diplomasi Amerika Serikat ini membantu menjembatani perdamaian antara Mesir dan Israel yang berujung pada perjanjian Camp David dan mengakhiri konflik yang berkepanjangan. Terus kesepakatan Jumat Agung ini terjadi pada tahun 1998, yang mana negosiasi diplomatik yang panjang dan kompleks menghasilkan kesepakatan yang disebut kesepakatan Jumat Agung yang mengakhiri konflik berdarah antara Katolik dan Protestan di Irlandia Utara. Terus kasus pada perjanjian nuklir Iran pada tahun 2015, yang mana adanya negosiasi multilateral yang melibatkan Iran, negara-negara besar, dan Uni Eropa menghasilkan perjanjian nuklir Iran yang bertujuan untuk mencegah proliferasi nuklir Iran. Terus adanya perjanjian Paris pada tahun 2015, diplomasi global menghasilkan perjanjian Paris, sebuah kesepakatan penting untuk memerangi perubahan iklim dan emisi gas rumah kaca. Jadi diplomasi yang perlu kita ketahui bahwa diplomasi ini tidak selalu berhasil dan terkadang konflik hanya dapat diselesaikan melalui intervensi militer atau cara lain. Namun diplomasi ini tetap menjadi alat penting untuk mencegah dan menyelesaikan konflik internasional secara damai dan menciptakan dunia yang lebih stabil dan aman. Pertanyaan yang kelima yaitu analisis peran organisasi internasional dalam menangani perubahan iklim global. Terus sebutkan 3 organisasi yang terlibat dan bagaimana sih kontribusi mereka dalam mengatasi masalah ini. Nah, jadi yang kita ketahui bahwa perubahan iklim ini menjadi salah satu isu yang krusial yang dihadapi di dunia pada saat ini. Jadi untuk mengatasinya kita memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk organisasi internasional. Nah, berikut 3 organisasi internasional yang berperan penting dalam menangani perubahan iklim global. Yang pertama yaitu adanya Organisasi Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim, atau yang disingkat menjadi UNFCCC, yang mana UNFCCC ini didirikan pada tahun 1992. UNFCCC ini merupakan perjanjian internasional yang bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang akan mencegah gangguan berbahaya pada sistem iklim bumi. Terus adapun kontribusi dari UNFCCC ini yaitu yang pertama, mereka menyediakan forum bagi negara-negara untuk bernegosiasi dan menyetujui perjanjian internasional tentang perubahan iklim seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris. Terus
Ya, terus NFCC ini memfasilitasi pertukaran informasi dan teknologi terkait perubahan iklim, dan juga UNFCC ini mendukung negara-negara dalam mengembangkan dan melaksanakan rencana aksi nasional untuk perubahan iklim. Adapun organisasi yang kedua yaitu panel antar pemerintah tentang perubahan iklim, atau disingkat dengan IPCC. IPCC ini dibentuk pada tahun 1988, yang mana IPCC ini merupakan badan ilmiah antar pemerintah yang menilai resiko dan dampak dari perubahan iklim. Adapun kontribusi dari IPCC ini yaitu yang pertama menyusun laporan ilmiah tentang perubahan iklim yang menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan internasional. Terus yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman tentang penyebab dan dampak dan opsi respon terhadap perubahan iklim, dan juga IPCC ini memberikan saran kebijakan kepada para pembuat kebijakan tentang cara bagaimana mengatasi perubahan iklim. Terus organisasi yang ketiga yaitu Dana Moneter Internasional atau IMF, yang mana IMF ini didirikan pada tahun 1944. IMF ini adalah organisasi internasional yang dibentuk dengan tujuan untuk mempromosikan stabilitas keuangan global. Adapun kontribusi dari IMF ini yaitu yang pertama membantu negara-negara berkembang untuk beralih ke ekonomi rendah karbon. Terus IMF ini menyediakan pendanaan untuk proyek-proyek terkait perubahan iklim seperti energi terbarukan dan efisiensi energi. Terus IMF ini membangun kapasitas negara-negara untuk mengelola resiko terkait perubahan iklim. Nah, selain tiga organisasi yang telah saya sebutkan tadi, yaitu masih banyak organisasi internasional lain yang terlibat dalam menangani perubahan iklim global seperti program Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Lingkungan atau UNEF, terus Bank Dunia, terus Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Adapun peran organisasi internasional ini sangatlah penting dalam mengatasi perubahan iklim global. Dengan adanya bekerja sama, organisasi ini dapat membantu negara-negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, terus bisa beradaptasi dengan dampak dari perubahan iklim dan membangun masa depan yang lebih berkelanjutan. Jadi sekian yang bisa saya jawabkan dari 5 poin pertanyaan untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah hubungan internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.